Hei, pemulung tua. Pergi lu dari sini. Bikin kotor desa kita aja lu, dasar pemulung miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sebuah cerita tentang seorang kakek pemulung yang tinggal di gubuk reot di belakang rumah warga. Setiap hari, ia berkeliling memunguti botol plastik dan kardus bekas dari tong sampah untuk ia jual. Dengan tubuhnya yang sudah renta, bajunya yang compang-camping, dan tubuhnya seringkali berbau menyengat karena peluh keringat serta sampah yang ia pikul. Warga desa tak pernah menghormatinya. Mereka sering menertawakannya, mencibir, bahkan tega menyiram air kotor ke arahnya saat ia lewat tanpa sebuah alasan. Hingga suatu hari, kakek pemulung itu diangkat derajatnya oleh Allah. Hal apakah yang membuat kakek itu bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak di cerita berikut ini, sahabat semuanya. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit di desa Karangwungu masih diselimuti kabut tipis. Embun membasahi tanah merah yang mulai retak karena kemarau. Di ujung jalan kecil yang mulai mengelupas aspalnya, terdengar derit pelan dari roda gerobak tua. Seorang kakek berjalan perlahan. Bajunya longgar dan penuh sobekan di bagian dada. Celana panjangnya sudah memudar warnanya, dan sandal jepitnya nyaris tak berbentuk. Sebuah karung goni besar tergantung di punggungnya, dipenuhi botol-botol plastik dan kaleng minuman bekas yang masih bau. Kakek itu adalah Mbah Waryo. Umurnya mungkin sudah lebih dari 70. Kulit wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih. Di setiap langkahnya, aroma tak sedap ikut menyebar, mengundang cemooh warga yang lewat. Bau banget. Mbah, kalau mau lewat tuh jangan deket-deket rumah orang, teriak seorang ibu muda dari depan pagar. Anak kecil yang berdiri di sampingnya langsung menutup hidung. Ih mama, dia bau sampah banget. Jijik. Mbah Waryo hanya berhenti sebentar. Ia menunduk dan tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi semacam senyum kecut yang menelan luka sendiri. Maaf ya Bu, lewat sebentar aja. Mau cari botol di belakang pos ronda? Ucapnya lirih. Tapi si ibu malah menjawab dengan ketus. Ya mending sekalian pindah aja dari kampung ini Mbah. Bikin kampung bau, gang depan juga kamu kotori kemarin. Ucapan itu menyayat, tapi tak membuat Mbah Waryo marah. Ia hanya kembali menghela nafas pelan, lalu mendorong gerobaknya melewati para pemuda yang sedang duduk santai di depan warung kopi. Hei, si Raja Sampah lewat tuh. Salah satu dari mereka berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Mbah, masih kuat ya muter-muter? Atau jangan-jangan cuma modus cari sisa makanan? Tawa mereka meledak. Ada yang sengaja melempar puntung rokok ke dekat kaki Mbah Waryo. Yang lain berpura-pura menutup hidung dan menyemprotkan parfum ke udara. Namun kakek tua itu terus berjalan. Tak satu pun kalimat kasar yang ia balas. Tak satu pun gerakan marah ia tunjukkan. Di dalam dadanya, ia hanya berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan langkahku. Walau hinaan datang lebih berat dari beban di pundakku. Sesampainya di dekat masjid kecil yang berdiri di pojok perempatan, ia berhenti sejenak. Menurunkan gerobaknya dan duduk di atas balok kayu tua. Ia membuka botol minum plastik butut, lalu meneguk seteguk air. Tangannya gemetar. Wajahnya dipenuhi peluh dan debu, namun sorot matanya masih hidup. Bukan sorot orang lemah, tapi sorot orang yang menyimpan sesuatu. Dari kejauhan, beberapa remaja-remaja melihatnya dan mulai tertawa. Hei, kakek itu duduk di tempat wudhu. Nanti najis semua airnya. Teriak salah satu dari mereka sambil menunjuk-nunjuk. Ayo usir aja.
Lagian tempat ibadah kok dijadikan tempat istirahat pemulung? Tak lama kemudian, seseorang datang menghampiri dan menarik lengan Mbah Waryo dengan kasar. "Pergi Mbah, ini tempat ibadah, bukan tempat ngaso orang bau kayak kamu." Kakek itu berdiri perlahan. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Baik, saya pergi. Maaf kalau mengganggu." Lalu ia mendorong gerobaknya kembali. Kali ini lebih pelan. Seolah tiap roda menyimpan air mata yang tak jadi tumpah. Di sudut lain desa itu, orang-orang melanjutkan harinya dengan tawa dan obrolan. Tak ada yang peduli bahwa seseorang sedang mengumpulkan luka. Tak ada yang tahu bahwa satu persatu botol yang dikumpulkan Mbah Waryo bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuat satu desa ini tertunduk malu. Pagi itu, matahari belum tinggi. Kabut masih menggantung rendah di antara rumah-rumah desa Karangwungu. Suara ayam berkokok bersahutan, disambut dengan denting perabot dari dapur warga yang mulai memasak. Di antara kesibukan pagi, suara roda gerobak kembali terdengar. Suara khas itu seperti nyanyian derita yang terus berulang setiap hari. Warga yang mendengar langsung tahu, Mbah Waryo datang lagi. Namun kali ini ada yang berbeda. Di depan sebuah rumah mewah bercat krem, berdiri Bu Lastri, istri kepala RT. Ia sedang menyapu halaman sambil memandangi Mbah Waryo yang lewat. Jangan sampai dia ambil botol di depan rumah kita ya. Nanti dicurigai maling lagi kayak kemarin. Gumamnya, cukup keras untuk didengar tetangga. Sementara itu, Mbah Waryo terus melangkah, menyusuri sisi gang sambil sesekali membungkuk. Ia mengambil botol plastik yang tertinggal di semak, kaleng kosong dari selokan, atau kertas bekas dari tong sampah. Tangannya cekatan, seolah sudah sangat paham benda mana yang bisa ditukar jadi rupiah. Karung goni di punggungnya selalu tampak berat, tapi tak pernah ia mengeluh. Justru ketika karungnya hampir penuh, ada cahaya aneh di matanya. Bukan bahagia, tapi seperti perasaan lega. Hari itu, di belakang pasar desa, ia duduk sebentar di bawah pohon asem tua. Di sampingnya, ia buka catatan kecil yang terikat karet gelang. Isinya penuh angka, penuh catatan kecil dengan tulisan tangan yang goyah. Sambil membaca lembarannya, ia bergumam pelan. 350.000. Alhamdulillah. Tinggal 9.200.000 lagi. Semoga bisa terkumpul sebelum aku mati. Lalu ia tersenyum. Tak jauh dari situ, 2 orang anak muda melihat dari balik warung. Lihat deh. Simbah itu nulis apa sih? Gaya banget bawa buku catatan segala. Yang satu lagi tertawa. Mungkin dia hitung botolnya. Biar tahu sudah berapa banyak bau yang dia kumpulin tiap hari. Mereka tertawa keras. Tapi Mbah Waryo tak menoleh. Ia tahu dirinya jadi bahan hinaan. Ia sudah terbiasa. Namun yang mereka tak tahu, catatan kecil itu adalah buku amal. Di sana tertulis, niat, haji bersama anak-anak. Dana yang dibutuhkan, 300 juta. Tersisa, 9.200.000. Target, sebelum akhir tahun. Tak ada yang tahu, karena tak ada yang peduli. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Di setiap perjalanan, Mbah Waryo selalu membawa karung dan buku kecil itu. Bahkan ketika hujan deras mengguyur, ia tetap berjalan dengan jas hujan sobek. Tubuhnya menggigil, tapi langkahnya mantap. Di malam hari, ia membersihkan dan mengeringkan botol-botol satu persatu. Lalu ia ikat rapi, ditimbang, dan dijual langsung ke pengepul. Beberapa orang melihatnya sebagai pengganggu. Tapi beberapa kali, anak-anak kampung juga pernah diam-diam mengikuti Mbah Waryo. Hanya untuk menertawakannya saat ia mengais tong sampah di dekat kuburan desa. Salah satu anak sempat merekam video dan mengunggahnya ke sosial media. Pemulung kampung gila, mencari harta karun di kuburan. Komentar-komentar pun bermunculan. Sebagian mengejek, sebagian ikut tertawa. Tapi satu komentar menarik perhatian. Jangan hina pemulung. Bisa jadi dia lebih bersih dari hati kita. Komentar itu muncul dari akun tak dikenal.
Tak disangka, keesokan harinya, akun tersebut mengirimkan pesan pribadi ke Mbah Waryo. Isinya sederhana. Bismillah, kami ingin bantu kakek untuk haji. Kami perwakilan yayasan dari Jakarta. Mohon info rekening atau alamat rumah kakek. Namun Mbah Waryo tak membalas. Ia hanya tersenyum, lalu menuliskan sesuatu di buku catatannya. Jika Allah ridho, maka aku akan datang sebagai tamunya bukan karena belas kasihan manusia, tapi karena usaha dan doa. Hari itu, ia kembali memanggul karungnya. Dan langkahnya makin mantap, karena di dalam hatinya, tiket menuju Tanah Suci sudah semakin dekat. Sore hari itu, matahari menggantung lelah di atas langit Karangwungu. Udara terasa panas, menyengat kulit. Debu jalanan naik ke udara setiap kali motor melintas. Di ujung gang, terlihat Mbah Waryo berjalan pelan, menuntun gerobak kayunya yang sudah mulai reot. Peluh membasahi wajah dan punggungnya. Napasnya terengah, tapi ia tetap tersenyum. Di dalam gerobaknya ada 15 botol plastik besar, 2 kilogram kardus, dan beberapa kaleng bekas. Ia ingin menjual semuanya hari itu juga. Uang hasil jualan akan langsung ditabung. Namun, nasib berkata lain. Saat melewati sebuah rumah besar milik keluarga Pak Dirman, terdengar suara teriakan keras. "Hei, Mbah, jangan deket-deket rumah saya. Anak-anak baru mandi sore. Jangan sampai kecium bau sampahmu." Mbah Waryo berhenti. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Maaf, saya cuma lewat. Mau ke tukang loak di belakang." Tapi dari balik pagar, muncul seorang wanita paruh baya. Ia mengenakan daster mahal dan wajahnya penuh riasan tebal. Dialah Bu Darmi, istri Pak Dirman. "Lewat, lewat. Kamu tiap hari numpang hidup di jalan sini. Emangnya ini jalan milik kamu? Dasar bikin malu kampung." Teriaknya sambil membawa ember dari halaman depan. Dalam sekejap, cebur. Air comberan dari ember itu langsung disiramkan ke tubuh Mbah Waryo. Warga yang melihat hanya diam. Ada yang menutup mulut, ada juga yang malah tertawa pelan. "Rasain tuh, biar bersih dikit badannya," kata Bu Darmi dengan puas, lalu menutup pagar rumahnya dengan keras. Tubuh Mbah Waryo basah kuyup. Botol-botol dalam gerobaknya ikut terjatuh. Namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya berdiri kaku, menggigil di tempat. Air menetes dari rambut putihnya, membasahi baju lusuhnya yang kini berbau busuk. Tapi wajahnya tetap tenang. Seorang anak kecil di seberang jalan bertanya polos pada ibunya, "Ma, kenapa mbah itu disiram?" Ibunya menjawab cepat, "Udah, diam. Jangan banyak tanya. Kakek itu cuma pengganggu." Tapi anak kecil itu masih menatap Mbah Waryo. Matanya seperti menyimpan rasa iba. Beberapa menit kemudian, Mbah Waryo mulai memungut kembali botol-botol yang jatuh. Tangannya gemetar, tapi tetap sabar. Gerobaknya didorong lagi, perlahan-lahan, menyusuri jalan yang semakin sepi. Sore itu, ia tak jadi menjual apa-apa. Ia hanya kembali ke gubuknya di ujung desa, di bawah pohon jati tua. Sebuah rumah kecil berdinding bambu, beratap seng berkarat, dengan dinding berlubang di sana-sini. Di dalam rumah itu, 2 cucunya sedang menunggu. Mereka belum makan sejak pagi. "Simbah," ucap cucu pertamanya lirih, "aku lapar." Mbah Waryo mengusap rambut si kecil yang berusia 6 tahun itu, lalu tersenyum. "Sabar ya nak, nanti malam kita makan. Simbah masih punya beras setengah gelas. Kita buat bubur aja ya." Lalu ia duduk, membuka catatan kecilnya, dan mencatat dengan tinta yang mulai habis. "Hari ini diuji dengan air najis, tapi insya Allah aku tetap jaga hati. Allah, jangan cabut langkahku sebelum Engkau izinkan aku sujud di tanah sucimu." Langit mulai gelap, tapi cahaya di hati Mbah Waryo justru makin terang. Malam turun perlahan di desa Karangwungu. Angin sejuk mulai berhembus, membawa aroma kayu bakar dari dapur rumah-rumah warga. Suara jangkrik bersahutan, dan lampu-lampu mulai menyala temaram di balik jendela.
Di dalam gubuk bambu milik Mbah Waryo, suara sendok yang mengaduk pelan terdengar dari sudut dapur kecil. Sebuah panci berisi bubur encer mendidih di atas tungku. Api dari potongan kayu kering sesekali menyala besar, menerangi wajah tua Mbah Waryo yang penuh peluh. Alhamdulillah, cukup buat malam ini, gumamnya lirih. Dua cucunya duduk di atas tikar lusuh yang mulai sobek. Mereka menggenggam mangkuk plastik kecil, menunggu dengan sabar. Meski hanya bubur encer tanpa lauk, mereka tetap tersenyum. "Terima kasih, Simbah," ucap yang kecil sambil menyuap pelan. Mbah Waryo tersenyum, namun di balik senyum itu tersimpan kepedihan. Ia menatap wajah kedua cucunya yang kurus, pakaian mereka penuh tambalan. Ia tahu hidup mereka bukan hanya keras, tapi juga sepi dari belas kasih manusia. Setelah mereka tertidur, Mbah Waryo duduk sendirian di depan dinding yang dipenuhi tempelan kalender usang dan potongan kertas. Di depannya terletak sebuah celengan tanah liat berwarna coklat dengan retakan di pinggirnya. Ia membuka laci tua, mengeluarkan satu kantong plastik berisi uang receh. 1.000, 2.000, 500 perak. Ia hitung satu persatu, tangannya gemetar. Setiap koin ia letakkan dengan hati-hati di atas tikar, lalu dicatat di buku kecil yang lusuh. 27.500. Hari ini, bisiknya pelan. Lalu ia buka halaman baru dan menulis. Sisa tabungan, 9,17250. Hari ini, plus 27.500. Total, 9,200.000. Target, 300 juta. Masih jauh, tapi aku masih hidup. Setelah menulis, ia memandangi celengan itu lama sekali. Di dinding, ada secarik kertas kecil bertuliskan tangan sendiri. Bismillah, tabungan haji bersama keluarga. Celengan itu bukan hanya tempat uang. Bagi Mbah Waryo, itu adalah tempat menyimpan harapan. Setiap receh yang dimasukkan adalah doa. Setiap sen yang terkumpul adalah satu langkah menuju Ka'bah. Di luar rumah, suara tawa warga terdengar dari warung kopi. Obrolan malam penuh canda dan sesekali membahas Mbah Waryo. Kalian lihat video di TikTok kemarin? Si kakek sampah itu viral, kena siram air comberan. Geli banget gue liatnya. Seru seorang remaja, yang lain menimpali. Ya, tapi sayangnya gak ada yang ngehajar dia sekalian. Orang kayak gitu mestinya dilarang tinggal di desa. Tawa mereka meledak. Tapi jauh di dalam rumah bambu itu, Mbah Waryo masih duduk diam, memeluk catatan kecilnya. Tak ada tawa, hanya air mata yang turun perlahan, menyusuri pipi keriputnya, jatuh di halaman buku catatan, dan diam-diam diseka dengan ujung baju. Lalu ia menengadah, berdoa lirih. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku bukan siapa-siapa, tapi izinkan aku sekali saja menyentuh tanah sucimu, biar hina di mata manusia, asal Engkau masih memanggilku dengan kasih. Di luar, langit semakin pekat, tapi di gubuk kecil itu cahaya tak padam. Sebuah cahaya sabar dalam tubuh tua yang ditolak dunia, tapi tak pernah menyerah. Pagi itu, mentari bersinar lembut menyusup di sela-sela dedaunan. Suasana pasar Karangwungu mulai riuh. Suara penjual sayur, ayam berkokok, dan tawa ibu-ibu bercampur menjadi musik kehidupan desa. Di ujung gang pasar, sebuah gerobak tua muncul perlahan. Seperti biasa, Mbah Waryo datang dengan langkah lambat. Di bahunya tergantung karung yang tampak berat, tapi ia tetap menuntunnya dengan tenang. Beberapa orang langsung menyingkir. Ada yang menutup hidung. Ada juga yang bergumam, "Duh, dia lagi tiap hari nyampah di pasar." Namun pagi itu berbeda. Di tengah keramaian pasar, berdirilah seorang pria muda berjas biru tua dan sepatu mengkilap. Wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi. Ia berdiri di samping mobil hitam dengan plat luar kota dan sesekali melihat layar ponsel. Orang-orang menoleh. Jarang sekali ada pria seperti itu datang ke pasar tradisional, apalagi sendirian. Saat Mbah Waryo lewat di dekatnya, sang pria menatap gerobak tua itu.
Beberapa detik ia memandang lekat-lekat, lalu menghampiri. "Mbah, permisi," katanya ramah. Mbah Waryo berhenti, agak bingung. "Iya nak, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum. "Saya sudah cari kakek ini sejak kemarin. Saya lihat video kakek dan saya tersentuh." Beberapa orang mulai memperhatikan. Mereka penasaran. Beberapa mendekat pelan-pelan, pura-pura memilih sayur, tapi telinganya tertuju ke arah mereka. Mbah Waryo menunduk sopan. "Video? Saya nggak ngerti nak. Saya nggak punya HP." Pria itu mengangguk. "Saya tahu, tapi banyak orang yang lihat video itu. Waktu kakek disiram air, waktu kakek tetap diam saat dihina." Tiba-tiba suasana pasar terasa sunyi. Salah satu penjual sayur yang ikut menonton membisik, "Kok tahu ya dia tentang kakek itu?" Sementara itu, pria berjas mengeluarkan amplop putih tebal dari tas kerjanya. Ia sodorkan ke tangan Mbah Waryo. "Ini dari yayasan kami, Mbah. Kami ingin bantu kakek. Insya Allah, cukup untuk memberangkatkan kakek dan keluarga Haji Froda tahun ini." Beberapa warga yang mendengar langsung memekik pelan. "Haji Furoda, yang mahal itu..." Tangan Mbah Waryo gemetar. Amplop itu hanya ia pegang, belum berani dibuka. Matanya berkaca-kaca. Namun ia lalu menyodorkannya kembali ke pria itu. "Nak, terima kasih. Tapi saya nggak bisa terima." Sang pria terkejut. "Kenapa, Mbah?" Mbah Waryo menarik napas dalam-dalam. Lalu ia berkata pelan, "Bukan saya tak butuh, tapi saya ingin sampai ke tanah suci dengan keringat saya sendiri. Dengan niat, bukan belas kasihan." Wajah pria muda itu berubah, terpana, terdiam. Lalu perlahan, ia menunduk hormat. "Saya paham, Mbah. Jarang sekali saya bertemu orang sekuat hati kakek," katanya dengan mata berkaca-kaca. Ia lalu memasukkan kembali amplop itu. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kalau suatu hari kakek berubah pikiran, saya akan tetap di sini sampai Jumat. Saya titip kartu nama saya ke warung sebelah." Mbah Waryo mengangguk, tak menjawab. Ia hanya melanjutkan dorongan gerobaknya, meninggalkan tatapan puluhan mata yang kini terdiam. Semua orang memandangnya dengan cara berbeda. Mereka mulai berbisik-bisik. Tapi kali ini bukan hinaan, melainkan kekaguman yang mereka sembunyikan di balik gumaman. Seseorang dari kejauhan berbisik lirih, "Orang sekotor itu bisa menolak uang Haji Furoda? Ini bukan orang biasa." Tapi Mbah Waryo tak peduli apa yang orang pikirkan. Di hatinya, ia hanya ingin satu hal, menabung sampai Allah sendiri yang mengundangnya. 3 hari berlalu sejak pertemuan di pasar itu. Desa Karangwungu tetap seperti biasa. Ramai di pagi hari, sunyi di siang, dan riuh dengan suara obrolan warga di sore menjelang maghrib. Namun ada satu hal yang berubah pelan-pelan. Nama Mbah Waryo mulai dibicarakan dengan nada berbeda. "Iya loh, katanya ada orang kaya datang nyari dia. Aku lihat sendiri, dia ditawarin haji gratis, tapi ditolak. Gak ngerti deh, siapa sih yang nolak begituan?" Warga yang dulunya menertawakan, kini mulai menatap penuh penasaran. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani mendekat atau bertanya langsung. Mbah Waryo tetap menjalani harinya seperti biasa. Memungut botol, memikul kardus, dan pulang saat langit mulai gelap. Sore itu, saat gerimis turun ringan, Mbah Waryo pulang lebih awal. Gerobaknya kosong. Tidak banyak yang ia dapat hari itu, tapi wajahnya tetap tenang. Sampai tiba-tiba, sebuah sepeda motor berhenti di depan gubuknya. Seorang pria dari kantor desa turun membawa amplop coklat besar. Ia mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum, Mbah Waryo?" Mbah Waryo membukakan pintu, kaget. "Iya, saya. Ada apa ya, Nak?" Pria itu menyerahkan amplop tersebut. "Ini surat dari Kementerian Agama Kabupaten. Disampaikan lewat kelurahan. Katanya penting." Mbah Waryo menerima amplop itu dengan bingung. Tangannya gemetar saat membuka dan membaca isi surat yang diketik rapi. Kepada Yet, Bapak Waryo. Berdasarkan hasil pengamatan dan usulan dari Tim Sosial Nasional,
serta verifikasi data lapangan dan catatan amal. Maka dengan ini, Anda terpilih sebagai salah satu penerima bantuan keberangkatan Haji Furoda tahun ini, bersama 3 anggota keluarga. Keberangkatan dijadwalkan 2 bulan lagi. Seluruh biaya ditanggung penuh oleh sponsor anonim yang menolak disebutkan namanya. Hormat kami, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten. Lama Mbah Waryo terdiam. Matanya tak bisa menahan air mata yang menetes satu persatu. Kedua tangannya bergetar saat memeluk surat itu erat-erat ke dadanya. Ya Allah, ini bukan dari manusia. Ini Engkau yang menjawab doaku. Ucapnya lirih. Anak dan cucunya yang mendengar suara gemetar itu segera menghampiri. Mereka ikut membaca surat tersebut dan menangis bersama. Untuk pertama kalinya, gubuk kecil itu penuh dengan tangis. Tapi bukan tangis kesedihan. Tangis haru, tangis rindu, tangis seseorang yang akhirnya mendapat jawaban dari langit. Malam itu, Mbah Waryo sujud lama sekali. Di atas tikar bututnya, di depan lampu minyak yang nyalanya nyaris padam, ia berdoa dengan suara yang pelan tapi dalam. Ya Allah, aku tidak pernah meminta kemewahan, hanya ingin datang ke rumahmu, menyebut namamu di tempat yang paling engkau cintai. Dan di malam itu juga, satu desa mulai gelisah. Karena kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Dan perlahan-lahan, orang-orang yang dulu mencibir mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Surat dari kantor agama telah ditempel di pintu rumah Mbah Waryo, sesuai permintaan dari kelurahan sebagai bukti keabsahan bantuan. Berita itu menyebar seperti api. Setiap warung kopi, setiap antrian beras di pasar, setiap obrolan tetangga sore hari, semuanya membicarakan satu nama, Mbah Waryo. Beneran dia dapat Haji Furoda? Iya, dan gratis, kata orang kantor desa. Masya Allah, bisa ya orang kayak dia? Padahal tiap hari baunya aja bikin mual. Namun kini, suara-suara itu mulai berubah. Nada mereka tak lagi seangkuh dulu. Ada getaran bingung. Ada perasaan tak nyaman di balik setiap kalimat. Sementara itu, di dalam rumah bambunya yang sederhana, Mbah Waryo masih hidup seperti biasa. Ia tetap mendorong gerobak, tetap memunguti botol, tetap menabung, meski kini uang haji tak lagi perlu dikumpulkan. Saya belum mau berhenti, katanya pada anaknya yang bingung. Kenapa Bapak? Bukankah semua sudah ditanggung? Bukankah sudah cukup? Tapi Mbah Waryo tersenyum. Yang saya kumpulkan sekarang bukan lagi ongkos ke Mekkah, tapi rasa syukur. Suatu siang, setelah pulang dari masjid usai sholat zuhur, ia mendapati sesuatu yang aneh di depan rumah. Sebuah kotak sepatu terbungkus kain putih, dengan tulisan kecil di atasnya. Untuk Mbah Waryo, dari orang yang dulu menyesal telah mencibir. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya sepasang sepatu putih, bersih, baru, masih harum seperti toko. Di bawah sepatu itu, selembar kertas kecil. Semoga langkah Mbah ke tanah suci ringan. Saya dulu yang menyemprot parfum ke wajah Mbah di pasar. Maafkan saya. Mbah Waryo terdiam. Ia menutup matanya, menahan gejolak di dada. Tak ada dendam. Yang tersisa hanya haru. Semenjak hari itu, satu persatu warga mulai mendekat. Entah diam-diam atau terang-terangan. Ada yang menyumbangkan kain ihram. Ada yang memberi koper. Ada pula yang sekadar datang meminta maaf, menangis di depan gubuknya. Tapi Mbah Waryo tak pernah menyombong. Allah yang atur semua ini, katanya pada setiap orang yang datang. Saya cuma pemulung yang ingin taat. Suatu sore, ketika suara azan berkumandang dari masjid, Mbah Waryo berjalan lebih cepat dari biasanya. Ia tak lagi memakai sandal jepit bolong, tapi sandal baru yang dihadiahkan oleh anak muda kampung. Saat masuk masjid, seluruh jamaah menoleh. Bukan karena bau, bukan karena jijik, tapi karena rasa malu. Lelaki tua yang dulu mereka hina, kini melangkah dengan tenang ke saf depan. Ia tak peduli pada pandangan siapapun. Ia hanya menunduk dan bersujud. Setelah salat, imam masjid memanggilnya ke depan.
"Warga semua," kata sang imam. "Dulu kita menunduk karena jijik pada Mbah Waryo. Tapi mulai hari ini, kita menunduk karena malu pada diri sendiri." Suasana hening. Tak ada yang bicara. Tak ada yang berani tertawa seperti dulu. Hanya suara isak pelan dari beberapa ibu yang menutupi wajah dengan mukena. Dan di saf depan itu, Mbah Waryo menunduk. Ia tak ingin dianggap istimewa. Ia hanya ingin disebut sebagai hamba Allah. 2 minggu menjelang keberangkatan, suasana desa Karangwungu mulai berbeda. Bukan hanya karena nama Mbah Waryo yang makin sering disebut, tapi juga karena satu demi satu orang penting mulai datang diam-diam ke desa itu. Suatu pagi, ketika matahari belum tinggi dan embun masih menggantung di ujung dedaunan, warga dikejutkan oleh suara deru mobil dari ujung gang. Gang sempit yang biasanya hanya dilalui becak dan motor itu, kini dipenuhi deretan mobil mewah berwarna hitam. Warga langsung keluar rumah. "Ada apa itu? Kok banyak mobil?" tanya seorang ibu sambil menggendong anaknya. "Mobil dari Jakarta kayaknya. Lihat tuh plat nomornya," sahut yang lain. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan rumah bambu Mbah Waryo. Dari salah satu mobil keluar pria muda berjas, yang dulu sempat menemui Mbah Waryo di pasar. Di belakangnya turun pula beberapa orang dari Kementerian Agama, wartawan dari media lokal, dan 2 ustaz yang dikenal di televisi. Warga makin berkerumun. Tak lama kemudian, pintu gubuk kecil itu terbuka. Mbah Waryo keluar dengan pakaian sederhana, namun bersih. Ia memakai sarung hitam dan baju koko putih yang sudah disetrika rapi. Wajahnya bingung, tapi tetap tenang. Salah satu petugas dari kementerian langsung menghampirinya dan menyalami dengan penuh hormat. "Mbah Waryo, kami datang untuk memastikan segala kelengkapan keberangkatan Mbah dan keluarga. Kami juga ingin mengabarkan bahwa keberangkatan Mbah akan disertai oleh tim dokumentasi nasional. Kisah Mbah sudah menyentuh banyak hati." Warga yang menyaksikan itu nyaris tak percaya. "Dokumentasi nasional?" bisik seorang bapak. "Iya, katanya kisah Mbah Waryo bakal tayang di televisi dan dibawa ke Kementerian Pusat." Tiba-tiba seseorang dari kerumunan warga berlari mendekat. Ia menangis sambil menjatuhkan diri di hadapan Mbah Waryo. "Mbah, saya mohon maaf. Saya dulu yang dorong Mbah waktu antri sembako. Saya malu, saya berdosa." Orang-orang mulai diam. Tak ada yang tertawa. Tak ada yang menatap sinis. Semua orang mematung, menunduk. Karena mereka tahu, air mata hari itu bukan sekadar penyesalan, tapi pengakuan. Mbah Waryo mengangkat orang itu perlahan. "Saya sudah lama maafkan kamu, Nak. Bahkan sebelum kamu minta maaf." Tangis pecah. Suara isak terdengar di mana-mana. Bahkan anak-anak yang biasanya mengejek, kini berdiri diam sambil memegang tangan ibunya. Dan kemudian, dari salah satu mobil, muncul seorang lelaki tua bersorban putih dan berwibawa. Ia berjalan pelan menghampiri Mbah Waryo. "Assalamualaikum, Mbah. Saya perwakilan yayasan dari Arab Saudi. Saya ingin sampaikan langsung bahwa biaya keberangkatan Mbah dan keluarga bukan hanya ditanggung, tapi semua fasilitas, akomodasi, dan pelayanan di sana akan diperlakukan seperti tamu kehormatan." Semua orang menatap tak percaya. Mbah Waryo terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tak bisa bicara, hanya mengangguk pelan dan memeluk catatan kecilnya yang selalu ia bawa. Hari itu, gang sempit di desa Karangwungu menjadi saksi. Saksi bahwa tak ada usaha yang sia-sia. Bahwa bau yang dulu mereka hina, kini wangi keberkahan telah menggantikannya. Dan warga hanya bisa berdiri di pinggir gang, menyaksikan semua keajaiban itu datang, satu persatu, menghampiri lelaki tua dengan gerobak, yang selama ini mereka anggap tak layak tinggal di antara mereka. Hari Jumat itu, langit desa Karangwungu tampak berbeda. Awan putih bersih menggantung tenang. Angin berhembus, pelan membawa aroma daun jati yang mengering. Dari arah masjid desa, suara pengeras suara mengumandangkan pengumuman penting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Karangwungu, kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk hadir di masjid setelah sholat Jumat. Akan ada penyerahan simbolis keberangkatan haji kepada Mbah Waryo dan keluarga. Pengumuman itu menggema hingga ke sudut-sudut gang. Dan hari itu, tak ada yang memilih tinggal di rumah. Masjid desa penuh sesak. Saf-saf salat Jumat diisi oleh para bapak yang biasanya malas ke masjid. Anak-anak muda pun datang rapi, memakai baju koko bersih. Sebagian bahkan membawa kamera ponsel. Dan di saf paling depan, duduklah Mbah Waryo. Di sisi kanan kirinya, anak dan cucunya duduk dengan wajah bersih dan pakaian putih-putih yang baru dibelikan oleh yayasan. Begitu khutbah dan sholat usai, imam masjid berdiri, menggenggam mikrofon yang diletakkan di mimbar kecil dari kayu. Hari ini, kita bukan sedang melepas orang kaya. Kita sedang melepas seseorang yang pernah kita caci, kita hina, kita anggap sampah. Suara imam mulai bergetar. Tapi hari ini kita tahu, justru kitalah yang selama ini kotor. Bukan karena sampah di gerobaknya, tapi karena hati kita yang penuh prasangka. Suasana masjid menjadi hening. Kemudian imam menunjuk ke arah Mbah Waryo. "Mbah, silakan ke depan." Mbah Waryo bangkit perlahan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tak ada yang bersuara. Semua mata menatapnya, penuh takjub, penuh rasa bersalah. Di atas mimbar, imam masjid menyerahkan 2 benda kecil. Satu adalah paspor dengan visa Haji Furoda, dan satunya lagi adalah sajadah dari Tanah Suci. Mbah Waryo menerimanya dengan tangan gemetar. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia peluk sajadah itu erat-erat. Lalu ia menunduk dan bersujud di atas lantai masjid. Tangis pun pecah. Satu demi satu, warga mulai menitikkan air mata. Ibu-ibu di saf belakang menutup wajah dengan mukena. Beberapa bapak terlihat mengusap mata. Di luar masjid, anak-anak yang dulu pernah menertawakan Mbah Waryo berdiri di bawah pohon. Salah satu dari mereka yang dulu merekam video hinaan, kini menangis sambil memeluk pagar masjid. "Maaf ya Mbah," ucapnya lirih meski tak terdengar oleh siapapun. Dan ketika Mbah Waryo berdiri kembali, suara azan ashar menggema lembut. Seolah alam pun ikut bersaksi bahwa hari itu bukan sekadar perpisahan, tapi hari kemenangan seorang hamba yang tak pernah membalas hinaan, tak pernah meminta dikasihani, dan hanya menggantungkan harapannya pada satu nama, Allah. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, seluruh warga desa Karangwungu berkumpul di tepi jalan desa. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa kamera ponsel, dan ada pula yang membawa nasi tumpeng kecil sebagai tanda syukur. Desa yang biasanya sunyi, kini ramai seperti sedang ada pesta besar. Gubuk Mbah Waryo yang dulu dipandang jijik, kini dihiasi bendera putih dan hijau bertuliskan, "Selamat menunaikan ibadah haji." Pintu rumah bambu itu terbuka pelan, dan keluarlah Mbah Waryo dengan pakaian ihram yang bersih, digandeng oleh cucunya yang juga memakai pakaian serupa. Anak laki-lakinya membawa tas koper sederhana, wajahnya tegang tapi bahagia. Langkah mereka pelan tapi pasti. Beberapa warga yang dulu pernah mencibir kini ikut berdiri di pinggir jalan, menundukkan kepala. Ada yang menyeka air mata, ada yang memeluk dada, seolah tak percaya apa yang mereka saksikan. Seorang bapak berbisik kepada istrinya. "Dulu aku sempat bilang dia nggak layak tinggal di desa ini. Sekarang aku yang malu untuk tinggal di sini." Dari kejauhan, mobil rombongan haji datang perlahan. Bukan sembarang mobil. Kali ini, 3 mobil mewah dengan plat khusus haji berhenti tepat di depan rumah. Beberapa petugas kementerian turun, membuka pintu dengan penuh hormat. "Silakan Mbah, kami antar ke bandara." Namun sebelum masuk, Mbah Waryo menoleh ke belakang. Ia memandangi rumahnya lama sekali. Gubuk bambu yang dulu penuh lubang, yang menjadi saksi luka dan sabarnya bertahun-tahun. Lalu ia ucapkan pelan, "Terima kasih ya,
rumah, yang sudah sabar bersama tubuh tuaku. Perjalanan ke bandara ditempuh dengan tenang, dan ketika mereka tiba di bandara internasional, semua hal tak terbayangkan terjadi. Petugas bandara menyambut rombongan dengan karpet merah. Di dekat pintu keberangkatan, wartawan dan juru kamera sudah menunggu. Ada yang dari media nasional, ada pula dari luar negeri. Mbah Waryo, Mbah Waryo, kesini sebentar, Mbah. Mohon beri sepatah dua kata untuk rakyat Indonesia. Namun Mbah Waryo hanya tersenyum. Ia menunduk dan berkata pelan, "Saya bukan siapa-siapa, saya hanya pemulung yang ingin pulang ke rumah Allah." Wawancara itu langsung viral di media sosial. Di seluruh layar televisi, wajah Mbah Waryo yang keriput dan bersih kini muncul, bersama anak dan cucunya yang berdiri di sampingnya dengan bangga. Petugas bandara lalu membukakan pintu khusus jalur cepat. Mereka dipersilakan masuk lebih dulu ke ruang tunggu eksekutif. Semua fasilitas terbaik diberikan, dari makanan hingga pengawalan. Namun Mbah Waryo tetap duduk di lantai, di atas sajadah kecil miliknya sendiri. "Tempat ini terlalu mewah buat saya," gumamnya. "Saya cuma ingin sampai ke Mekah, bukan untuk dipuja manusia, tapi untuk bersujud di hadapan Allah." Dan saat pesawat mengudara, membawa tubuh Renta yang pernah ditertawakan, seluruh langit Karangwungu seakan ikut menyaksikan bahwa siapapun yang sabar dalam dihina, yang ikhlas dalam diremehkan, satu hari akan terbang, bukan hanya di mata manusia, tapi juga di langit kemuliaan. Langit Mekkah siang itu menyala terang. Ribuan jemaah dari berbagai negara duduk beralaskan sajadah di hamparan padang Arafah, tempat suci yang menjadi puncak ibadah haji. Di antara lautan manusia itu, tampak satu keluarga kecil duduk bersila. Wajah mereka teduh meski panas menggigit kulit. Mereka adalah Mbah Waryo dan keluarganya. Dengan pakaian ihram yang sederhana dan wajah bersih dari debu dunia, Mbah Waryo menengadahkan tangan tinggi-tinggi ke langit. Bibirnya bergetar, air matanya mengalir deras tanpa henti. Di sisi kanan, cucu-cucunya mengikuti dengan patuh. Di sisi kiri, anaknya menggenggam tangan sang ayah erat-erat. "Ya Allah, Engkau yang tahu betapa dulu aku diinjak. Engkau yang tahu betapa dulu aku diludahi. Engkau yang tahu betapa hina aku di mata manusia. Tapi hari ini, ya Allah, Engkau angkat wajahku. Engkau muliakan namaku. Bukan karena aku layak, tapi karena Engkau Maha Kasih." Suara tangis itu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa jemaah dari negara lain yang duduk di dekatnya ikut larut dalam keheningan, meski tak tahu sepenuhnya arti dari doa itu. Salah satu petugas haji yang mendampingi dari Indonesia berdiri tak jauh di belakang. Matanya berkaca-kaca melihat lelaki tua itu bersujud begitu dalam, begitu khusyuk, begitu kecil, namun begitu besar di hadapan Allah. "Belum pernah saya lihat orang berdoa seikhlas itu," ucapnya pada rekannya. Matahari makin tinggi, namun tak ada yang mengeluh. Mbah Waryo tetap duduk di sana, matanya terpejam, tangan menengadah, pelan-pelan menggigil menahan haru. Ia tak meminta rumah, tak meminta harta, tak meminta kekuasaan. Ia hanya meminta agar setelah semua ini selesai, ia bisa pulang membawa hati yang bersih, dan nama keluarganya kembali dipandang manusia. Di sisi lain, anaknya menatap ayahnya lama sekali. Ia teringat saat masih kecil, bagaimana mereka tidur di gubuk bocor dengan tikus berlarian di atap. Ia teringat saat sang ayah menangis diam-diam, karena tak bisa membeli seragam sekolah. Ia teringat saat sang ayah dipukuli di pasar, karena dituduh mencuri botol, padahal hanya memungut. Dan kini, ayah yang dulu dianggap paling rendah, menjadi tamu kehormatan di rumah Allah. Malam tiba. Angin Arafah membawa kesejukan yang tak biasa. Dan di atas hamparan pasir, Mbah Waryo masih tak henti bersujud. Seseorang mendekatinya, seorang pria Arab tua dengan jubah putih dan sorban. "Anta min Indonesia?" tanyanya ramah. Mbah Waryo mengangguk sopan. "Nam, ana min Indonesia,"
Pria Arab itu tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Ana syahad video anta orang yang sabar. Allah yubarik fik. Mbah Waryo tersenyum. Barakallah, jazakallah khair. Lelaki Arab itu mengeluarkan air zam-zam dingin dari botol kecil, lalu menyodorkannya. Minum ya syaikh. Ini hadiah dari Allah untuk orang-orang yang sabar. Tangannya gemetar saat menerima. Lalu, di tengah padang suci itu, ia minum pelan-pelan. Setiap tegukan seperti mencuci luka lama yang menghitam. Setiap tetes air yang masuk ke tubuh tuanya terasa seperti penghapus semua penghinaan yang pernah ia terima. Di malam itu, tak ada peluh, tak ada debu, tak ada hinaan. Hanya ketenangan. Karena Mbah Waryo tahu, hatinya akhirnya sampai ke tempat yang sejak dulu ia tuju. Bukan dengan kendaraan mewah, bukan dengan nama besar, tapi dengan karung lusuh dan sabar yang tak putus. 3 minggu setelah keberangkatan, suasana desa Karangwungu kembali terasa biasa. Aktivitas pasar kembali seperti semula. Warung kopi dipenuhi obrolan sore, dan anak-anak kembali bermain layang-layang di tanah lapang. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga. Kepulangan Mbah Waryo. Warga desa tak lagi menertawakan, tak lagi mencibir. Sebaliknya, mereka sibuk menyiapkan penyambutan. Gapura kayu dibangun di mulut gang dengan tulisan, "Selamat datang tamu Allah, Mbah Waryo dan keluarga." Ibu-ibu menyiapkan nasi tumpeng, pemuda membuat barisan pengantar, dan anak-anak menggambar bunga di aspal dengan kapur warna-warni. Tak ada yang pernah mendapat sambutan seperti itu sebelumnya. Bahkan kepala desa pun belum pernah pulang haji dengan gegap gempita semacam itu. Dan pagi itu, suara mobil kembali menggema di gang sempit desa. 3 mobil mewah perlahan masuk, membawa keluarga kecil yang telah mengguncang hati satu negeri. Di dalam mobil tengah, Mbah Waryo duduk bersila, masih mengenakan pakaian putih dengan sajadah kecil di pangkuannya. Begitu pintu mobil dibuka, suasana berubah hening. Semua mata tertuju pada sosok kurus renta itu. Tak lagi ada bau sampah, tak lagi ada gerobak tua, tak lagi ada tatapan jijik. Yang ada kini hanyalah rasa haru, rasa malu, dan rasa kagum. Warga satu persatu maju ke depan. Mereka bukan ingin memeluk, tapi menunduk. Seorang ibu muda yang dulu pernah menyiram Mbah Waryo di depan rumah, kini berdiri di barisan depan. Wajahnya sembab, tangannya gemetar membawa bunga melati. "Mbah, maafkan saya. Saya yang dulu siram Mbah. Saya hina Mbah. Saya ajak anak saya jauhi Mbah. Sekarang saya malu hidup di kampung ini." Mbah Waryo hanya tersenyum. Ia pegang tangan ibu itu dan berkata, "Tak apa, nak. Justru lewat kalian saya bisa belajar sabar. Kalian bagian dari jalan saya menuju Allah." Tangis pecah. Bahkan lelaki dewasa yang dulu memanggilnya Raja Sampah, kini bersimpuh, mencium tangan Mbah Waryo tanpa suara. Mbah Waryo hanya menatap mereka semua dengan tenang. Tak ada amarah, tak ada balas dendam. Lalu ia berkata pelan, "Saya pulang bukan untuk dibanggakan. Saya pulang hanya ingin bilang bahwa Allah tak pernah tidur, dan sabar takna akan sia-sia." Kemudian dari kejauhan, gerobak tua yang dulu digunakan Mbah Waryo didorong masuk oleh sekelompok pemuda desa. Mereka telah mengecat ulang, memperbaiki rodanya, dan menulis besar-besar di sisi sampingnya, "Inilah kendaraan menuju surga." Semua warga yang melihat langsung bertepuk tangan, bukan karena megahnya, tapi karena maknanya. Dan saat matahari mulai condong ke barat, Mbah Waryo kembali duduk di depan rumahnya, bukan lagi dengan karung lusuh di punggung, tapi dengan sajadah, anak, dan cucunya di sisi. Ia memandangi langit, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, aku sudah sampai. Kini, terserah Engkau." Sejak kepulangan Mbah Waryo, desa Karangwungu tak pernah sepi dari tamu. Hampir setiap hari, orang-orang datang dari luar kota, mulai dari mahasiswa, wartawan, hingga ustaz-ustaz terkenal. Mereka datang bukan membawa sumbangan, bukan untuk menyalurkan bantuan,
mereka datang untuk belajar. Belajar dari seorang kakek pemulung yang dulu dihina dan ditertawakan, tapi justru menjadi sosok yang paling dimuliakan oleh waktu dan takdir. Di rumah bambu yang sederhana itu, Mbah Waryo menyambut semua tamunya dengan senyum. Ia tak pernah berubah, masih duduk di atas tikar tua, masih menyeduh kopi dalam cangkir seng penuh noda, dan masih menjawab setiap pertanyaan dengan pelan dan jujur. Sore itu, datang 3 orang anak muda dari luar kota. Mereka membawa kamera dan alat perekam suara. "Mbah, kami sedang buat film dokumenter tentang kisah orang-orang hebat yang jarang dilihat. Kami ingin wawancara, Mbah." Mbah Waryo tersenyum. "Saya bukan orang hebat, Nak. Saya cuma orang biasa yang pernah diinjak dan gak pernah balas nginjak." Mereka duduk lama sore itu, membicarakan kehidupan, membicarakan sabar, membicarakan luka yang tak pernah dibalas dengan kebencian. Salah satu dari mereka, seorang pemuda berkacamata, tiba-tiba bertanya, "Mbah, waktu dulu dihina, disiram, dicibir, kenapa Mbah gak pernah marah?" Jawaban Mbah Waryo membuat mereka semua terdiam. "Karena kalau saya marah, saya akan sama seperti mereka. Tapi kalau saya sabar, mungkin satu hari Allah akan beda cara menatap saya." Petang mulai turun, azan maghrib menggema dari masjid. Para tamu pamit dan Mbah Waryo menutup pintu rumahnya perlahan. Tapi saat hendak masuk, ia melihat satu sosok berdiri di depan gerbang. Seorang lelaki paruh baya, berjas lusuh, wajahnya dipenuhi keraguan. Mbah Waryo mengenalnya. Itu Pak Dirman, orang yang dulu terang-terangan menyuruhnya pindah dari desa karena dianggap membuat bau. Kini, lelaki itu berdiri dengan tangan gemetar, membawa sebuah kantong plastik berisi pisang rebus. "Mbah, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya cuma bisa bilang, saya salah. Semua kata-kata saya dulu kejam, dan saya malu." Mbah Waryo membuka pagar. "Masuk, Pak. Saya masih punya kopi, dan pisang rebus ini pas sekali buat teman ngobrol." Pak Dirman terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mbah, saya iri. Tapi bukan iri karena Mbah naik haji. Saya iri karena Mbah bisa setenang ini setelah semua yang saya lakukan ke Mbah." Mbah Waryo tersenyum lagi. Kalau kita bawa marah sampai mati, hidup kita gak akan pernah damai. Tapi kalau kita bawa maaf, nanti waktu pulang, hati kita ringan. Dan malam itu, 2 orang tua duduk berdampingan di bawah lampu minyak. Tak ada kebencian, tak ada dendam. Hanya 2 hati yang saling mengerti bahwa manusia bisa salah, tapi Allah selalu tahu siapa yang tulus. 3 bulan setelah kepulangan Mbah Waryo, kehidupan di desa Karangwungu mulai kembali tenang. Namun nama Mbah Waryo justru semakin sering muncul di berbagai media. Artikel-artikel tentang pemulung yang naik haji furoda tersebar luas. Video dokumenternya ditonton jutaan orang, dan kutipan-kutipan doanya banyak dibagikan di media sosial. Tapi di tengah semua itu, Mbah Waryo tetap seperti biasa. Pagi-pagi ia menyapu halaman sendiri, menyiram bunga kamboja di depan rumahnya, menanak nasi untuk cucu-cucunya. Ia menolak pindah rumah, meskipun ada banyak tawaran dari pihak luar untuk membangunkan rumah tembok. "Kalau rumahnya berubah, nanti hati saya juga ikut berubah," ucapnya suatu hari. Namun hari itu datang sebuah surat berstempel tebal, dibawa langsung oleh petugas pos dari kota. Amplopnya besar dan berat, berlogo kementerian. Mbah Waryo membuka perlahan di bawah pohon jati depan rumahnya. Anak-anak dan cucunya duduk mendekat. Surat itu bertuliskan, "Dengan hormat, kami dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bermaksud memberikan penghargaan kepada Bapak Waryo atas keteladanan, kesabaran, dan inspirasi yang telah menyentuh hati bangsa. Bapak diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan kehormatan warga teladan nasional yang akan diserahkan langsung oleh Presiden. Seluruh akomodasi dan transportasi disiapkan oleh negara. Hormat kami, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial." Anaknya terperangah. "Bapak,
Ini penghargaan dari presiden. Tapi Mbah Waryo hanya memandangi surat itu lama sekali. Ia tak segera senang, tak bersorak, tak menunjukkannya ke tetangga. Ia hanya duduk diam, lalu menatap langit. Dulu, saya pernah bermimpi bisa ke kota. Tapi yang saya inginkan bukan berdiri di istana. Saya hanya ingin bisa berdiri tenang di depan Ka'bah. Dan Allah sudah kabulkan itu. Anaknya bertanya pelan. Jadi, Bapak nggak mau berangkat? Mbah Waryo mengangguk pelan. Kalau mereka ingin beri penghargaan, biarlah dikirim lewat surat. Saya di sini saja. Saya tak butuh panggung. Saya hanya ingin tenang. Hari itu, surat itu disimpan dalam kotak kayu kecil, bersama catatan-catatan tabungan lama, selembar paspor haji, dan sajadah kecil dari tanah suci. Namun berita penolakannya kembali menyebar kemana-mana. Beberapa menyebutnya orang aneh, tapi lebih banyak lagi yang menyebutnya orang suci. Dan tak lama setelah itu, datang lagi seorang jurnalis dari televisi nasional. Ia mewawancarai Mbah Waryo di depan rumah. Mbah, apa pesan Mbah untuk anak muda Indonesia saat ini? Mbah Waryo tersenyum. Ia tak menjawab langsung. Ia hanya berdiri, mengambil gerobak tua yang dulu ia dorong-dorong keliling desa. Lalu ia berkata, kalau kita merasa dihina hari ini, jangan buru-buru marah. Bisa jadi itu jalan yang Allah buka, agar suatu hari kita tahu rasanya dimuliakan. Tapi bukan karena sombong, tapi karena kita tetap jalanin semuanya, tanpa membenci siapapun. Dan jurnalis itu terdiam. Tak ada kata yang bisa mewakili keindahan hati lelaki tua itu, selain air mata yang diam-diam turun dari balik kameranya. Waktu berlalu. Setahun sejak kepulangannya dari Tanah Suci, nama Mbah Waryo perlahan memudar dari berita. Sorotan kamera tak lagi datang, dan wartawan mulai sibuk mencari kisah baru. Tapi di desa Karangwungu, cahaya dari gubuk kecil itu tak pernah padam. Mbah Waryo tetap hidup seperti dulu. Tak pernah meminta, tak pernah mengeluh, dan tak pernah berubah. Ia masih memungut sampah, bukan karena butuh uang, tapi karena merasa itu bagian dari dirinya. Kalau aku tak bersih-bersih kampung, siapa lagi yang akan bersih-bersih hatiku? Begitu ucapnya pada seorang anak muda yang bertanya, kenapa ia tak pensiun? Namun suatu malam, hujan turun deras. Angin berembus kencang, menggoyangkan pohon jati di halaman rumah. Di dalam gubuk itu, lampu minyak berkedip pelan. Di atas tikar usang, Mbah Waryo berbaring memeluk sajadah kecilnya. Ia tampak tenang, sangat tenang. Anaknya yang sedang menanak air mendengar gumaman pelan dari balik tirai bambu. Ya Allah, aku tak tahu kapan engkau panggil. Tapi kalau engkau izinkan aku pulang malam ini, izinkan aku membawa sedikit amal dan banyak maaf dari mereka yang dulu pernah menyakiti. Esok paginya, warga dikejutkan oleh suara azan subuh yang tak terdengar dari pengeras suara masjid. Imam masjid yang biasa dibantu Mbah Waryo merasa ada yang ganjil. Ia lalu berjalan ke gubuk itu, mengetuk pintu pelan. Tak ada jawaban. Begitu pintu dibuka, ia temukan Mbah Waryo, tertidur dalam posisi sujud. Wajahnya damai, tak ada tanda sakit, tak ada air mata. Hanya senyum kecil yang masih terlukis di ujung bibirnya. Di samping tubuhnya, tergeletak buku catatan tua yang dulu selalu ia bawa kemana-mana. Di halaman terakhir, tertulis satu kalimat. Ya Allah, kalau ini waktuku pulang, jangan beri aku tempat yang megah, cukup tempat di sisimu, asal engkau ridho. Berita kepergiannya kembali menyebar. Namun kali ini, tak ada yang menertawakan, tak ada yang memalingkan wajah. Semua warga turun ke jalan, mengiringi kepergiannya dengan tangis dan doa. Bahkan orang-orang dari luar kota datang kembali, hanya untuk menyaksikan pemakaman seorang kakek yang dulunya hanya dianggap pemulung bau. Di atas liang lahat, seorang ustaz muda berdiri dan berkata, "Saudara-saudara, dulu beliau dihina karena karung dan baunya. Tapi lihatlah hari ini, ia dimuliakan karena sabarnya. Mungkin Mbah Waryo tak pernah mendapat tiket emas ke istana,
Tapi kita semua yakin beliau telah memegang satu tiket paling berharga. Tiket menuju surga yang langsung dikirim oleh Allah. Dan saat tanah terakhir ditabur di atas pusaranya, seluruh langit desa terasa hening. Karena hari itu bukan hanya satu jenazah yang dikubur, tapi satu kisah luar biasa tentang sabar, ikhlas, dan cinta Allah yang tak pernah memandang rupa, harta, atau jabatan. Hanya hati, hanya keikhlasan, hanya karung tua yang berisi doa-doa yang diam-diam dikirim ke langit dan kini telah sampai. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.